Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Di sini Kang Kumis akan kembali membahas seputar permasalahan keluarga dan juga seputar masalah cinta. Namun sebelumnya, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru dari Kang Kumis. Nah, pada bahasan kali ini Kang Kumis akan coba membahas seorang wanita yang takut menikah karena masa lalu. Nah, coba Kang Kumis akan memberikan gambaran beberapa solusi untuk masalah tersebut. Nah, sebagai langkah awal, kita harus belajar ikhlas. Ikhlas melupakan masa lalu. Ikhlas melupakan segala hal yang memang kelam, hal yang pahit, hal yang justru ketika kita selalu ingat, justru bukan akan menambah baik kehidupan dalam hati kita. Justru itu akan menambah keruh dan sementara di sisi lain masa depan Anda sudah menunggu. Nah, kemudian kita harus mampu melawan pikiran-pikiran yang memang selalu timbul di setiap saat. Karena saya yakin melupakan hal yang pahit itu bukan yang mudah. Tentunya perlu proses pembelajaran yang memang ekstra. Apalagi masa lalu Anda. Itu tentunya Anda lebih bisa merasakan betapa beratnya pada saat-saat itu. Ya. Namun bagaimanapun alasannya, Anda harus punya pendamping. Ya. Anda harus lebih selektif tentang siapa orang yang akan kita dekati atau siapa yang mau dekat dengan kita. Nah, karena di sini Anda punya masa lalu yang sangat pahit. Dan di sini tidak semua laki-laki bisa menerima Anda. Tapi saya yakin tidak sedikit juga laki-laki yang bersedia dengan Anda mau terima Anda apa adanya. Syaratnya, Anda harus jujur dengan masa lalu Anda. Jangan pernah ada yang Anda tutupi. Karena semua orang punya masa lalu, bukan hanya Anda sebagai kaum wanita, tapi kaum Adam pun, kaum pria. Banyak yang punya masa lalu mungkin lebih kelam. Cuman perbedaan di sini, ketika masa lalu seorang pria sulit untuk diketahui, karena biasanya perbedaannya ini adalah ketika seorang wanita punya masa lalu, yang dibedakan adalah antara perawan dan tidak perawan sebetulnya. Nah, cuman ketika seorang laki-laki bisa ditentukan itu bujang atau bukan melalui status pernikahan. Beda dengan wanita. Walaupun belum menikah, bisa juga sudah bukan perawan, maaf. Berbeda dengan laki-laki, walaupun mungkin sudah melakukan hal yang sebelumnya seharusnya tidak boleh dilakukan, masih bisa disebut bujangan atau perjaka. Karena itu hanya bisa dilihat melalui status pernikahan atau bukan. Nah, kemudian cari pendamping yang bisa mengerti Anda. Ya, yakinlah bahwa si dia itu memang betul-betul pria yang cocok buat kamu, buat Anda ya. Karena di sini banyak hal. Kalau Anda terus bergelut dengan masa lalu tanpa memikirkan masa depan, sementara Anda harus punya masa depan. Ya. Karena sebagaimana layaknya hidup, Anda harus punya anak. Anda harus kembali berkeluarga, mencoba untuk berkeluarga. Karena dengan berkeluarga itulah Anda berarti sudah melakukan perlawanan terhadap masa lalu Anda yang kelam. Dengan tujuan adalah melupakan masa lalu untuk membangun masa depan. Itu yang harus Anda ingat. Karena saya yakin masa lalu yang kelam bukan berarti tidak memiliki masa depan yang sukses. Nah, karena masa depan yang cerah itu adalah bagaimana perjuangan kita. Ya, jadikanlah masa lalu itu sebagai cambuk untuk menjadi lebih baik di masa depan. Itu kuncinya. Ketika Anda terus berlarut-larut dengan masa lalu, maka Anda akan hancur masa depannya. Sementara mau tidak mau masa depan harus Anda miliki. Yakinlah bahwa di luar sana masih banyak pria, masih banyak laki-laki yang mengharapkan Anda tanpa memikirkan masa lalu Anda ataupun status Anda. Ya, baik status perkawinan, status sosial, saya yakin tidak ada. Ya, saya yakin
Anda bisa hidup lebih baik di masa depan, dan Anda akan menemukan laki-laki yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena saya yakin bahwa kekecewaan Anda di masa lalu, keterburukan Anda di masa lalu, itu adalah akibat perbuatan seorang pria yang boleh dibilang mungkin tidak bertanggung jawab. Inilah bedanya. Ya. Jadi saya yakin di balik kekecewaan Anda, di balik masa lalu Anda yang pahit, banyak. Ada tentunya. Seorang laki-laki yang mau menerima Anda apa adanya dan tidak pernah memperdulikan masa lalu Anda. Makanya saya bilang tadi, Anda harus selektif dalam mencari pasangan. Itu bukan berarti memilih dia kaya, kehidupan mapan, dan sebagainya. Tapi selektif. Cari orang yang betul-betul mau menerima apa adanya, dan tidak pernah mengungkit masa lalu Anda. Nah, karena biasanya ketika seorang laki-laki atau siapapun itu, ketika di dalam rumah tangga itu terjadi sedikit percekcokan, akan mengungkit masa lalu. Makanya Anda harus selektif. Cari pria yang betul-betul mencintai Anda apa adanya. Bukan lagi rasa cinta yang timbul, tapi rasa sayang yang ada. Karena ketika suami itu atau calon pendamping Anda betul-betul menyayangi Anda, berarti dengan rasa sayang itu Anda akan terlindungi seumur hidup. Ya, ingat, Anda harus punya masa depan. Anda harus kembali membentuk masa depan tanpa memikirkan masa lalu. Anda harus tetap beraktivitas tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran masa lalu yang mungkin buruk menurut Anda. Ya. Dan selanjutnya, saya yakin Anda bisa jauh lebih setia. Tolong hargai calon pasangan Anda, karena dia secara tidak langsung sudah mencuci bersih masa lalu Anda, sudah membuat masa depan Anda menjadi lebih baik. Ya, karena ini perlu dipertimbangkan. Ketika Anda terus larut di masa lalu tanpa memikirkan masa depan, maka kehidupan Anda akan hancur. Ya, Anda justru tidak memiliki masa depan karena Anda terus bergelut dengan masa lalu tanpa memperjuangkan bagaimana melepaskan masa lalu. Jadi ingat, ikhlaskan masa lalu, lupakan masa lalu, ingat masa depan. Bangun menjadi masa depan jauh lebih baik. Saya yakin tetap banyak pria di luar sana yang bersedia hidup berdampingan dengan Anda tanpa mengungkit masa lalu Anda. Terima kasih.